Oke, beberapa hari lalu saya baca postingan dari grup Facebook pinjol ya. Ada yang cerita bahwa DC udah mulai memberikan invoice pembayaran kepada dia. Ya, jadi maksud dari invoice ini itu kayak surat pembayaran resmi gitu ya guys ya. Dan DC bilang dengan adanya invoice ini si DC itu bisa memenjarakan para nasabah Galbay ini ya. Nah, apakah berita ini benar? Oke, di sini kita akan bahas dari awal ya guys ya. Jadi, seperti yang kalian tahu bahwa emang tugas DC itu dari dulu adalah sebagai penagih hutang ya. Atau bahasa lembutnya itu sebagai pengingat bahwasannya kalian itu berhutang dengan pinjol tersebut. Dan nggak ada yang salah ya sebenarnya dengan pekerjaan tersebut. Tapi di sini yang mau saya tekankan adalah udah banyak sekarang DC itu yang memakai strategi aneh-aneh ya dengan harapan kita membayar pinjamannya langsung. Jadi kalau dari saya pribadi agak lucu ya guys ya membaca postingan ini karena invoice pinjaman tersebut kan memang langsung dikeluarkan oleh pihak pinjolnya gitu ya. Dan memang invoice tersebut hanya digunakan untuk merincikan transaksi aja guys. Ya, jadi dengan invoice itu kita bisa melihat pokok pinjaman kita, bunga, denda, dan sebagainya. Jadi nggak ada kaitannya ya invoice tersebut dengan hukum atau penjara. Mau ada invoice ataupun nggak ada invoice, ketika kalian telat bayar atau galbay di sebuah pinjol, maka kalian nggak bisa dipenjara ya guys ya. Karena itu sifatnya perdata bukan pidana. Jadi kalau ada DC pinjol yang menggertak kalian ya dengan invoice seperti ini, kalian iyakan aja ya guys ya. Karena lucu aja gitu ya, udah 2023 masih ada aja hal-hal seperti ini ya. Jadi harapan saya mulai sekarang kalian itu nggak perlu takut ya guys ya dengan gertakan DC pinjol seperti itu. Karena sebenarnya nggak ada resiko yang terlalu buruk juga kalau memang kalian galbay di sebuah pinjol legal ya. Ini saya katakan agar kalian jangan fokus ke hal-hal seperti itu ya. Kalian fokus aja cari uangnya untuk membayar hutang kalian guys ya. Karena walaupun kalian nggak dipidana ataupun nggak dipenjara, tapi kalau kalian galbay di pinjol legal itu biasanya slik OJK kalian akan kena kredit macet. Dan tentu kedepannya kalian akan kesulitan mendapatkan pinjaman lagi ya kalau slik OJK kalian udah kena. Dan kemudian bagaimana dengan surat teguran? Nah, untuk surat teguran itu ada yang benar, ada yang enggak ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba dapat surat teguran dari pinjol ya dan mereka bilang bahwasannya mereka akan datang ke rumah kalian. Nah, itu ada dua kemungkinan guys ya. Ada yang benar-benar datang dan ada yang tidak benar-benar datang ya. Yang benar-benar datang itu misalnya kalian dapat surat teguran dari Aku Laku, kemudian Kredit Pintar, nah kemudian Kredipo. Nah, itu jelas ya bahwasanya mereka memang punya DC di berbagai tempat. Ya, jadi otomatis kalau kalian udah dapat surat peringatan, itu pasti mereka akan benar-benar datang ke rumah kalian. Tapi kalau kasusnya kalian dapat surat peringatan dari Ada Kami ya ataupun dari EasyCash ataupun dari Kredito. Nah, itu biasanya cuman surat peringatan bohong-bohongan ya ataupun bisa dibilang cuman gertakan doang. Karena sebenarnya mereka itu belum punya DC ya di berbagai tempat atau bisa dibilang sampai saat ini mereka itu belum ada DC lapangannya. Semoga kalian dapat poin dari pembahasan kita kali ini. Dan sebelum kita menutup video kali ini, buat teman-teman yang butuh informasi seputar pinjaman online dan pay later, kalian tinggal buka aja channel YouTube saya ini ya. Kemudian kalian tinggal klik menu playlistnya ya. Karena di bagian playlist ini saya udah buatkan banyak video seputar pinjaman online dan pay later ya. Mulai dari pinjaman perbankan dan juga pinjaman peer-to-peer lending seperti Ada Kami ya, Uku, EasyCash dan sebagainya. Oke, demikian aja video pembahasan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya.